Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai laporan hasil observasi aspek hukum dalam bisnis pada UMKM yang telah kami observasi sebelumnya. Yaitu dengan dosen pengampu kami yaitu Pak Rizky Syafril, SHI MSI. Kami di sini beranggotakan 2 orang sekaligus pemateri pertama dan teman saya selanjutnya yaitu Gita Amelia Rambe sebagai pemateri yang kedua. Nah, di sini adalah usaha yang telah kami lakukan observasi sebelumnya. Yang pertama adalah toko Galeri Minang yang beralamatkan di Jalan Berok Rakit, nomor 5, Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Dan usaha yang kedua yang kami observasi adalah Umi Alfa Hakim yang beralamat di Jalan Veteran, nomor 59, Urus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Baiklah, untuk materi toko atau usaha pertama yang kami observasi yaitu toko yang akan saya jelaskan sendiri. Baik, usaha pertama yaitu toko Galeri Minang. Toko Galeri Minang adalah usaha yang bergerak di bidang pangan, khususnya oleh-oleh camilan khas Minang. Pada awalnya, usaha ini dirintis dengan produk dari pasar ke pasar yang dilakukan oleh pemiliknya, yang dimulai sejak tahun 2020. Sejak Desember 2021, usaha ini mulai dijalankan melalui toko mereka yang bernama Toko Galeri Minang, yang beralamat di Jalan Berok Raki, nomor 5, Kurau Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. Usaha dagang yang bergerak di bidang pangan ini, khususnya oleh-oleh berupa camilan khas Sumatera Barat ini, dikelola langsung oleh 2 orang pemiliknya, yaitu Rahman Hashim dan Nabila yang merupakan mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Negeri Padang. Mereka ini adalah tim dari program mahasiswa wirausaha yang memperoleh pendanaan dari kampus, yang mana melalui hasil pencairan program PMW ini mereka mendirikan usaha toko Galeri Minang yang masih berdiri sampai saat ini. Untuk materi pertama dalam aspek hukum dalam bisnis adalah hukum bisnis. Menurut Asyadi, pada tahun 2005, menyatakan bahwa hukum bisnis adalah serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan dalam menjalankan roda perekonomian. Sebagai pelaku bisnis, toko Galeri Minang bergerak sebagai usaha perorangan yang dikelola langsung oleh sang pemilik yang bernama Rahman Hashim dan Nabila. Toko Galeri Minang diketahui telah menjalankan beberapa kewajibannya sebagai objek hukum bisnis. Kewajiban tersebut diantaranya melakukan beberapa bentuk perizinan usaha, menentukan bentuk badan usaha, dan bagaimana menjalankannya, serta menjalankan suatu kontrak. Dalam menjalankan usahanya, toko Galeri Minang dikelola langsung oleh 2 pemiliknya tanpa karyawan. Jadi, Rahman Hashim berperan sebagai pemilik utama yang namanya selalu tercatat di setiap legalitas perusahaan, sedangkan Nabila berperan sebagai manajer, dan keduanya bersama-sama mengelola usaha tersebut dalam hal keuangan maupun dalam penjagaan toko secara langsung. Usaha ini mereka lakukan dengan cara memesan produk-produk berupa camilan khas Minang yang mereka peroleh dari produsen langganan mereka di beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Payakumbuh, Agam, dan Pariaman. Setelah itu, produk-produk yang sampai di mereka akan mereka kemas sedemikian rupa dan akan mereka berikan merek dari usaha mereka tersebut, yaitu Toko Galeri Minang. Jadi pemilik usaha ini sama sekali tidak melakukan kegiatan produksi, melainkan mereka tinggal memesan produk dari produsen dan kemudian memasarkannya dengan kemasan dan label dari perusahaan mereka. Selanjutnya yaitu hukum secara umum. Menurut HMN Purwo Sucipto, hukum adalah keseluruhan norma yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dengan tujuan
bertujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa tersebut. Dalam pembahasan ini, subjek hukum yang terkait adalah usaha bernama Toko Galeri Minang sebagai subjek hukum bisnis yang diklasifikasikan sebagai hukum perdata, khususnya subjek hukum bisnis. Toko Galeri Minang bergerak sebagai usaha perorangan yang dikelola langsung oleh sang pemilik. Sebagai objek hukum bisnis, Toko Galeri Minang menjalankan kewajiban mereka dalam menentukan bentuk badan usaha, melakukan beberapa bentuk perizinan, dan menjalankan suatu kontrak. Berdasarkan ada atau tidak, Baik, yang selanjutnya adalah hukum perdata. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai perusahaan ini adalah hukum perdata. Hukum perdata sendiri adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Toko Galeri Minang sebagai perusahaan dagang atau perorangan sendiri secara khusus belum diatur dengan undang-undang tersendiri seperti halnya KUH Perdata, misalnya untuk perusahaan persekutuan atau perseroan terbatas. Meskipun secara bentuk usaha Toko Galeri Minang belum diatur dalam hukum perdata, namun di dalam sistematikanya hukum perdata tetap mengatur salah satunya mengenai perikatan atau perbin oleh usaha Toko Galeri Minang adalah perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa sendiri adalah suatu persetujuan di mana kedua belah pihak mengikatkan diri mereka untuk memberikan hak pada pihak lain melalui kenikmatan dari suatu barang yang mereka miliki selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang sudah disanggupi oleh pihak ketiga. Nah, materi mengenai kontrak ini akan dijelaskan pada materi berikutnya nanti. Selanjutnya adalah badan usaha. Nah, bentuk badan usaha. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan atau badan usaha adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedaulatan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Berdasarkan pemilik, status pemilik, dan bentuk hukumnya, perusahaan atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu badan usaha perseorangan, badan usaha persekutuan berbadan hukum, dan badan usaha persekutuan tidak berbadan hukum. Dilihat dari bentuk usahanya, usaha Toko Galeri Minang dapat digolongkan ke dalam bentuk perusahaan perseorangan sebagai perusahaan dagang. Hal ini dikarenakan usaha ini dimiliki dan dikelola langsung oleh pemiliknya, yaitu Bang Rahman Hashim dan rekannya Kak Nabila. Usaha dagang yang bergerak di bidang pangan, khususnya oleh-oleh berupa camilan khas Sumatera Barat ini, yang dikelola langsung oleh dua orang pemiliknya, yang merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang yang memperoleh pendanaan atau pencairan dana dari program mahasiswa wirausaha. Melalui hasil pencairan dana tersebut, mereka dapat mendirikan usaha Toko Galeri Minang ini. Rahman Hashim yang berperan sebagai ketua tim sampai saat ini berperan juga sebagai pemilik utama dari usaha tersebut. Namanya selalu tersedia legalkan oleh perusahaan itu. Sedangkan rekannya bernama Nabila bertugas untuk mengelola manajemen toko, mulai dari memesan produk, menjaga toko, dan mengelola keuangan perusahaan. Jadi untuk saat ini, usaha Toko Galeri Minang belum memiliki karyawan satupun,
Dan oleh karenanya, usaha ini dapat kita kategorikan bahwa pengusaha dalam usaha ini melakukan usahanya sendiri tanpa pembantu atau karyawan, dan tidak adanya sistem perolehan upah di antara keduanya. Namun ketika kondisi toko ini sedang ramai atau banyak penerima pesanan dari luar, maka pemilik toko akan meminta saudara mereka untuk membantu mereka dalam menjalankan bisnis dan sifatnya pun sementara. Jika dilihat dari sistem bagaimana usaha ini memperoleh produknya, maka pemilik usaha memperoleh produk yang akan dijual di usaha ini dengan cara memesan produk-produk yang akan dijual dari beberapa produsen camilan khas Minang dari beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Payakumbuh, Agam, dan Pariaman. Setelah itu, produk-produk tersebut akan ditimbang dan dikemas, diberi label, serta kemudian dipajang di toko galeri Minang. Jadi, pemilik usaha ini tidak melakukan kegiatan produksi sama sekali, melainkan mereka tinggal melakukan pemesanan terhadap produk yang mereka butuhkan dari beberapa produsen yang mereka percaya atau sudah menjadi langganan mereka sebelumnya, dan kemudian memasarkan produk tersebut dengan kemasan dan label dari merek perusahaan mereka. Jadi, ini berarti bahwa lokasi usaha yang berkaitan dengan kegiatan bisnis terpisah dari lokasi produk-produk yang dijual oleh toko galeri Minang ini. Untuk materi selanjutnya yaitu wajib daftar perusahaan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaan, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Berdasarkan pengakuan dari pemilik usaha toko galeri Minang ini, usaha ini sudah melakukan wajib daftar perusahaan. Hal ini dikarenakan usaha ini berbentuk usaha perseorangan serta telah melakukan perizinan berusaha wajib secara elektronik melalui lembaga OSS atau Online Single Submission secara mandiri oleh pemilik usaha untuk memperoleh NIB atau nomor induk berusaha. Selain itu, usaha toko galeri Minang telah menjalankan beberapa kewajiban perusahaan dalam hal legalitas dan perizinan usaha seperti PIRT dan halal MUI. Perizinan PIRT dilakukan oleh pemilik usaha melalui dinas kesehatan, sedangkan halal MUI dilakukan mereka melalui LP POM Padang. Terlihat di sini mereka tidak melakukan wajib daftar perusahaan yang dimaksud karena NIB sendiri sudah dapat dikategorikan sebagai tanda daftar perusahaan seperti yang dijelaskan dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS, yang mengatakan bahwa NIB sendiri juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan secara resmi. Jadi mereka tidak perlu lagi melakukan wajib daftar perusahaan yang dimaksud. Untuk materi berikutnya adalah kontrak. Nah, kontrak atau kontrak dalam bahasa Inggris dan overeenkomst dalam bahasa Belanda adalah peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Biasanya kontrak ini dilakukan secara tertulis. Sebagai bisnis yang tentunya tidak terlepas dari pembuatan kontrak, usaha toko galeri Minang sendiri pernah mengadakan kontrak. Kontrak tersebut dalam bentuk kontrak sewa-menyewa, yang mana dilakukan oleh pemilik usaha untuk menyewa bangunan yang akan dijadikan sebagai lokasi usaha atau outlet toko galeri Minang. Kontrak yang dilakukan oleh pemilik usaha toko galeri Minang dengan pemilik bangunan yang mereka tempati mungkin tidak akan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius jika terjadi pelanggaran.
Kontrak sewa bangunan ini dilakukan untuk mendapatkan manfaat bangunan yang disewakan selama 1 tahun, di mana biaya yang dikeluarkan oleh pemilik usaha adalah sebesar 8 juta rupiah per tahunnya. Kontrak ini dilakukan oleh kedua pihak melalui perjanjian tertulis berupa surat bermatra yang ditandatangani oleh kedua belah pihak tentunya sebagai bentuk kesepakatan di antara keduanya. Untuk kontrak jenis lain di dalam bisnis ini, misalnya seperti kredit, leasing, atau kontrak dengan produsen produk karena mereka melakukan pembelian produk dengan produsen lain, atau kontrak mengenai pembagian harta antara kedua orang pemilik usaha ini, Toko Galeri Minang belum pernah melakukan kontrak tersebut. Hal ini didasarkan pada pengakuan dari pemilik usaha tersebut bahwa mereka belum pernah melakukan pinjaman kredit untuk sebagai modal usaha mereka, melainkan modal awalnya murni dari hasil pendanaan program wirausaha mahasiswa, serta pembagian hasil di antara kedua pemilik ini didasarkan pada persentase hasil penjualan yang terjadi setiap harinya. Jadi tidak ada patokan khusus atau perjanjian di atas matra yang mereka lakukan dalam hal pembagian hasil usaha ini. Sedangkan untuk hubungan mereka dengan produsen tersendiri, Toko Galeri Minang tidak terikat dengan kontrak karena mereka hanya terikat sebagai penjual dan pembeli. Toko Galeri Minang hanya cukup melakukan pembelian produk dalam jumlah besar dengan frekuensi yang lebih sering pada produsen yang telah menjadi langganan mereka, sehingga mereka sama-sama saling percaya sebagai konsumen dan produsen. Apabila terjadi suatu permasalahan, mereka bisa menegosiasikannya satu sama lain tanpa harus membawanya ke jalur hukum. Nah, jadi itulah penjelasan materi aspek hukum dalam bisnis terkait dari usaha Toko Galeri Minang. Untuk selanjutnya adalah usaha Umi Aufa Hakim yang akan dijelaskan oleh Juwita Amelia Rambe. Pada Juwita, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya pemaparan hasil dari observasi kami kepada UMKM yang kedua. Hakim. Pusat oleh-oleh Hakim didirikan pertama kali oleh Lukman Hakim pada tahun 1995. Usaha ini telah berkembang pesat hingga saat ini telah memiliki cabang di Padang yang didirikan pada tahun 2015. Usaha ini dikenal dengan keripik sanjainya yang khas. Usaha ini beralamatkan Jalan Perkara Kudus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya yaitu hukum bisnis. Secara umum, hukum bisnis adalah serangkaian aturan yang dirancang untuk mengatur dan melindungi kegiatan bisnis agar beroperasi adil dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Adapun pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim ini yang didirikan oleh Bapak Lukman Hakim telah memenuhi beberapa kewajiban sebagai subjek hukum bisnis. Salah satunya adalah perolehan izin usaha. Pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim ini mengutamakan pelayanan prima untuk menjamin kepuasan pelanggan selama berbelanja di pusat tersebut. Selain itu, dalam kegiatan bisnisnya, pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim juga terlibat dalam transaksi kontrak. Mereka melakukan perjanjian sewa-menyewa untuk tempat usaha atau kontrak dengan pemasok untuk mendapatkan stok barang dagangan. Pengelolaan kontrak yang baik dilakukan oleh usaha ini untuk menghindari terjadinya perselisihan atau pelanggaran kontrak. Dengan demikian, dalam ranah hukum bisnis, pusat oleh-oleh
Umi Aufa Hakim dapat dianggap sebagai entitas yang mempertimbangkan aktivitas operasionalnya dengan mematuhi peraturan yang berlaku, baik dalam perizinan usaha maupun pelaksanaan kontrak-kontrak yang terlibat. Selanjutnya adalah secara umum adalah peraturan dan norma yang mengatur suatu kelompok atau entitas dalam suatu masyarakat atau negara. Memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam konteks oleh Umi Aufa Hakim, hukum mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan bisnis, perizinan usaha, hak kekayaan intelektual, dan aspek hukum lainnya yang berkaitan dengan keadilan. Oleh Umi Aufa Hakim sebagai badan usaha diharapkan memenuhi semua peraturan dan regulasi yang berlaku dalam operasionalnya. Ini mencakup prosedur perizinan, pembayaran pajak, dan kepatuhan terhadap standar keamanan dan kualitas produk. Selain itu, hukum juga mencakup aspek seperti perjanjian sewa menyewa untuk usaha sebagaimana yang dilakukan. Selanjutnya, oleh Umi Aufa Hakim sebagai entitas resmi memiliki regulasi hukum yang khusus seperti dalam kitab undang-undang hukum, seperti dalam kitab undang-undang hukum perdata atau KUH perdata. Walaupun pusat oleh Umi Aufa Hakim dalam segi bentuk usaha belum tercakup secara langsung dalam ketentuan hukum perdata, namun dalam kerangka hukum perdata terdapat regulasi persyaratan. Hal ini tentu dapat menjadi pedoman bagi entitas bisnis, termasuk badan usaha perorangan seperti pusat oleh Umi Aufa Hakim, meskipun belum secara eksplisit diatur. Kepada pihak lain selama dengan pembayaran sejumlah uang yang kemudian disepakati oleh pihak yang membayar. Usaha pusat oleh Umi Aufa Hakim telah bangunan tersebut untuk kegiatan bisnisnya. Dan terus-menerus beroperasi melayani manusia. Jika melihat struktur bisnisnya, pusat oleh dapat diklasifikasikan sebagai badan usaha perseorangan dengan usaha ini tidak bisa kita kemudian kita berbentuk dapat secara langsung dalam operasional sehari-hari bisnis seluruh dan melibatkan diri dalam pemantauan terhadap kinerja para pekerja. Lokasi produksi baru di tempat yang sama dengan lokasi usaha. Keterpaduan antara proses produksi dan utama utama dari pihak luar dibagi dalam jumlah besar, dilakukan pembebasan dan atas KBI operasi. Bapak Lukman
dengan tujuan memudahkan pemilik dapat dan mengambil toko pusat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Daftar Perusahaan adalah tidak mencapai informasi yang wajib pejabat yang berwenang dan cantum dalam daftar perusahaan dimanfaatkan untuk memperoleh segala legalitas diperlukan informasi seperti KTP, ada kepemilikan, nomor pokok wajib, atau yang terdetek. Beberapa dokumen seperti hak cipta nama, nomor induk berusaha atau NIB, sertifikat halal dan rumah tangga atau PRT dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM serta sertifikat usaha perdagangan. Pusat Oleh-oleh Umi Al-Fahaki melakukan semua proses legalitas ini sebagai bentuk komitmen untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan dengan tindakan ini. Perusahaan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi hukum, memberikan keyakinan kepada konsumen tentang legalitas untuk produk yang ditawarkan. Kontrak. Sebagai entitas bisnis, Pusat Oleh-oleh Umi Al-Fahaki terlibat dalam perjanjian kontrak untuk menjamin kelangsungan operasionalnya. Usaha ini hanya memiliki satu kesepakatan kontrak, yaitu kontrak sewa toko, yang memegang peran kunci dalam menjaga kelangsungan operasional. Kontrak sewa ini mencakup berbagai ketentuan. Durasi. Aspek-aspek penting lainnya mengenai rancangan kegiatan harian dalam kontrak sewa rasionalnya tanpa adanya kontrak formal pihak luar atau pihak manapun. Proses penyusunan kontrak sebagaimana dijelaskan oleh Pak Puput sebagai supervisor di Pusat Oleh-oleh Umi Al-Fahaki dilakukan oleh karyawan yang berada di bawah pengawasan pemilik toko dan dipantau oleh manajer yang memiliki tanggung jawab atas manajemen kontrak. Manajer memastikan bahwa kontrak itu masih proses penyusunan kontrak ini dijalankan di dalam toko untuk langsung dan pihak yang terkait dalam proses tersebut. Semua pusat oleh-oleh Umi Al-Fahaki beroperasi dapat dikatakan sebagai entitas bisnis yang terlibat dalam sengketa apapun. Keterangan ini disampaikan langsung oleh Pak Puput selaku supervisor di pusat oleh-oleh Umi Al-Fahaki. Menjaga hubungan bisnis tanpa adanya konflik dan memerlukan penyelesaian yang lebih sengketa mencerminkan kemampuan perusahaan karena lancar dan dapat memberikan kepastian kepada pelanggan serta memberi bisnisnya dengan bisa yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Mbak. Baiklah, itulah tadi materi mengenai aspek hukum dalam bisnis terkait dari dua usaha yang kami lakukan observasi sebelumnya. Jadi dapat kita perhatikan perbandingan dari kedua usaha ini tentunya memiliki perbedaan yang sangat tampak ya.
Misalnya pertama dalam hal ukuran usaha, di mana usaha yang pertama yaitu toko galeri Minang merupakan usaha yang baru dirintis kurang lebih 2 tahun oleh pemiliknya, yang merupakan juga dua orang mahasiswa fresh graduate. Sedangkan usaha Umi Aufa Hakim sendiri dimiliki oleh pebisnis yang tentunya sudah berpengalaman karena sudah mendirikan usaha ini sejak selama kurang lebih 28 tahun dan sudah memiliki beberapa cabang di beberapa daerah di Sumatera Barat. Dan salah satunya cabangnya yaitu di Padang. Jadi dari segi ukuran tentu jelas perbedaannya. Yang kedua dari penjualan dan omset. Dari ukuran perusahaan sudah dapat kita lihat bahwa yang satu perusahaan ini masih terbilang muda dan kecil, sedangkan usaha yang keduanya adalah usaha yang sudah cenderung besar dan sudah dikenal oleh masyarakat luas, sehingga penjualan pada usaha pertama tentu tidak sebanding dengan penjualan dan omset yang dihasilkan oleh usaha kedua. Yang ketiga, bagaimana bisnis dijalankan. Bagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin sebelumnya, toko Galeri Minang dijalankan dan dikelola oleh 2 orang pemiliknya dan sama sekali belum memiliki karyawan. Mereka melakukan bisnisnya, mereka hanya meminta bantuan dari saudara mereka ketika penjualan sedang ramai. Sedangkan kalau dalam keadaan normal, mereka melakukannya berdua tanpa karyawan. Sedangkan pada usaha Umi Aufa Hakim sendiri yang sudah terbilang besar, tadi penjelasan dari 2 usaha yang kami lakukan observasi mengenai aspek hukum dalam bisnis yang diterapkan oleh 2 usaha tersebut. Nah, jadi di antara kedua usaha tersebut tentu memiliki beberapa perbedaan yang dapat kita perhatikan dari penjelasan sebelumnya, di mana perbandingan antara kedua usaha tersebut terletak pada ukuran usahanya, penjualan dan omset, bagaimana bisnis dijalankan, bagaimana produk dihasilkan, legalitas surat izin usaha perdagangan atau SIUP, dan luas bangunan usahanya. Perbedaan ini tentunya dapat terjadi karena pengalaman bisnis dari pemiliknya sendiri dan juga lama jam terbang yang telah dilakukan oleh bisnis itu sendiri. Nah, jadi kesimpulannya berdasarkan perbandingan aspek hukum di antara toko Galeri Minang dan pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim, dapat disimpulkan beberapa perbedaan yang signifikan. Toko Galeri Minang sebagai usaha yang lebih baru dan lebih kecil belum memiliki sejumlah legalitas seperti SIUP dan belum terlalu fokus pada aspek formalitasnya. Di sisi lain, pusat oleh-oleh Umi Aufa Hakim yang lebih besar dan telah beroperasi lama telah mengurus legalitas yang lebih lengkap. Perbedaan lainnya dapat pula kita lihat dari ukuran usahanya, penjualan dan omset, cara bisnis dijalankan, produksi usaha atau produk usaha, bagaimana produk diproduksi oleh perusahaan dan keterlibatan pemilik. Jadi Umi Aufa Hakim memiliki skala yang lebih besar, omset yang lebih tinggi, serta proses bisnis yang lebih terorganisir dengan melibatkan manajer dan produksi produk andalannya tersendiri. Jadi sekian pemaparan materi mengenai aspek hukum dalam bisnis terkait dari usaha yang telah kami observasi sebelumnya. Kami memohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam proses penyampaian materi ini. Saya sebagai moderator mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.